Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana, absen 9. Saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Sriwijaya. 1. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan kuno yang berkuasa di wilayah Pulau Jawa bagian barat dari abad ke-4 hingga ke-7. Kerajaan ini didirikan oleh Jayasingawarman pada tahun 358 Masehi dan mencapai masa kejayaan di bawah pemimpinan Purnawarman, cucu dari pendiri kerajaan tersebut. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di kerajaan ini menganut sistem monarki absolut yang mana dipimpin oleh seorang raja yang memiliki otoritas penuh dalam menjalankan pemerintahan. Puncak kejayaan kerajaan Tarumanegara tercapai pada masa pemerintahan Purnawarman. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi kerajaan Tarumanegara saat berjaya dapat dikatakan maju dan berkembang pesat. Hal ini disebabkan oleh mata pencaharian masyarakat yang berpusat di bidang pertambangan sebagai salah satu kerajaan tertua di Pulau Jawa. Tapi kehidupan ekonomi kerajaan Tarumanegara memang menarik untuk dibahas. Kehidupan budaya. Kehidupan budaya Tarumanegara dipengaruhi oleh tradisi Hindu yang dibawa oleh pendatang dari India. Pengaruh ini terlihat dalam seni, sastra, dan arsitektur. Prasasti yang ditemukan menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta menunjukkan tingkat literasi dan perkembangan sastra yang tinggi. Kemunduran. Kerajaan Tarumanegara mulai mengalami kemunduran pada abad ke-7 Masehi. Kemunduran ini disebabkan oleh beberapa faktor termasuk perang dengan kerajaan-kerajaan lain, perubahan jalur perdagangan, dan perubahan politik di dalam kerajaan. Pada tahun 669 Masehi, Tarumanegara diserang oleh kerajaan Sriwijaya yang menyebabkan kerajaan ini semakin melemah pada abad ke-8. Tarumanegara telah menjadi kerajaan yang kecil dan lemah dan akhirnya lenyap dari sejarah. Warisan. Kerajaan Tarumanegara memiliki warisan yang besar dalam sejarah Indonesia. Mereka meninggalkan banyak bangunan Hindu, patung, dan karya sastra yang indah. Tarumanegara juga berperan sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan di Jawa Barat dan memiliki kebudayaan Sunda dan Indonesia. 2. Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah kedautan bahari historis yang berasal dari Pulau Sumatera sekitar abad ke-7 sampai abad ke-11. Kehadirannya banyak memberi pengaruh pada perkembangan sejarah Asia Tenggara, terutama dalam kawasan Nusantara Barat. Dalam bahasa Melayu kuno, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Dengan demikian, nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Lokasi ibu kota Sriwijaya dapat dengan akurat disimpulkan berada di kota Palembang, tepatnya di muara Sungai Musi. Sriwijaya terdiri dari sejumlah pelabuhan yang saling berhubungan di sekitar Selat Malaka. Kehidupan politik. Kehidupan politik kerajaan Sriwijaya ditandai dengan adanya hubungan kerjasama antara pihak luar negeri, khususnya dalam hal perdagang. India merupakan salah satu wilayah kerjasamanya, terutama bekerja dengan kerajaan Nalanda dan kerajaan Pala di daerah Benggala. Kehidupan budaya. Kehidupan budaya kerajaan Sriwijaya berkaitan dengan lokasi kerajaannya yang terletak di tepi laut dan disebut sebagai kerajaan maritim. Di samping itu, kerajaan Sriwijaya juga meninggalkan banyak prasasti yang telah menggunakan bahasa Melayu kuno. Hal ini menunjukkan bahwa kerajaan Sriwijaya telah melestarikan budaya lokal. Adapun beberapa bentuk peninggalan budaya kerajaan Sriwijaya adalah kompleks Candi Muara Takus, bangunan suci di Jambi, arca Buddha di Bukit Siguntang, bangunan suci di Gunung Tua, arca Awalokitewaswara, hingga prasasti. Kemunduran. Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11 Masehi. Kemunduran ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk perang dengan kerajaan-kerajaan lain, perubahan jalur perdagangan, dan perubahan politik di dalam kerajaan. Pada tahun 1025, Sriwijaya ini diserang oleh kerajaan Chola dari India yang menyebabkan kerajaan ini semakin melemah. Pada abad ke-14, Sriwijaya telah menjadi kerajaan yang kecil dan lemah dan akhirnya lenyap dari sejarah. Warisan. Kerajaan Sriwijaya memiliki warisan yang besar dalam sejarah Asia Tenggara. Mereka meninggalkan banyak bangunan Buddha, patung, dan
dan karya sastra yang indah. Sriwijaya juga berperan sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan di Asia Tenggara dan memiliki pengaruh besar dalam perkembangan kebudayaan Melayu dan Indonesia.